Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang eksplorasi konsep, yaitu tentang refleksi diri, tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya Anggriana Novitasari dari CKP Angkatan 9 Kabupaten Malang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, di sini kita umpamakan bahwa pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Nah, di sini pendidikan dapat menjadi ruang untuk berlatih dan bertumbuh tentang nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan ke generasi selanjutnya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh para petani atau para tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak ini bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas, jika perawatannya kurang baik maka hasilnya juga belum bisa. Ciri-ciri pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama memerdekakan dan berpusat pada murid. Yang kedua adalah mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga adalah tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses bukan hasil. Perubahan budi pekerti itu bisa dikaitkan dengan cipta, rasa, karya, dan karsa. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti itu juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Jadi, budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Pendidik adalah penuntun, mempersiapkan pengalaman-pengalaman terbaik dalam suasana bahagia, nyaman, dan aman dalam proses belajar, sehingga siswa dapat mengeluarkan potensi-potensi dan kreativitas terbaiknya, sehingga dapat mandiri, bermanfaat, berkontribusi untuk masyarakat. Penerapan strategi pembelajaran yang menghamba pada anak adalah salah satu penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menghamba memiliki arti adalah seorang pendidik harus membaur, ikut merasakan, dan mengetahui kebutuhan, kemampuan, dan minat murid. Pendidikan karakter dan budi pekerti juga bagian utama dari pendidikan. Jadi menghamba jangan hanya memenuhi semua keinginan murid, tetapi juga mengarahkan dan menuntun ke hal positif. Penerapan kurikulum merdeka di sekolah sangat mendukung saya untuk menerapkan strategi pembelajaran kontekstual serta berpihak pada murid agar tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan dan bahagia. Untuk menyesuaikan antara dunia murid yang termasuk generasi Z di era kemajuan abad 21 yang sebagian besar menggunakan smartphone dan internet, maka dapat menjembatani keseharian siswa dengan pembelajaran yang mengkaitkan penggunaan teknologi, misalnya kuisis, Mentimeter, dan membuat video pembelajaran. Presentasi saya,
berkaitan dengan eksplorasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.